Nah, inilah jendela aplikasi Microsoft Excel. Anda perhatikan di 3 tombol paling pojok kanan atas. Oke. Anda bisa mengklik icon minimize untuk menggulung jendela aplikasi Microsoft Excel. Klik di bagian ini lagi untuk menampakkannya. Oke. Kemudian Anda bisa mengklik di sini restore down sehingga besar aplikasi, jendela aplikasi ini bisa kita ubah-ubah dengan meletakkan pointer mouse seperti ini. Oke, di pojok, kemudian lakukan drag and drop. Ini juga. Oke. Ini klik tombol maximize untuk tampilan penuh dan klik tombol close untuk keluar dari aplikasi Microsoft Excel. Untuk mempermudah menjalankan Microsoft Excel, maka sebenarnya kita bisa membuat dulu icon shortcut di desktop. Oke, caranya Anda klik tombol Start Program. Nah, di sini kemudian di sini Anda jangan mengklik dulu, tapi dengan mouse Anda lakukan klik kanan. Oke, jadi yang ditekan tombol kanan. Kemudian pilih menu Send to, pilih Desktop, Create Shortcut. Nah, hasilnya di desktop sekarang ada icon shortcut Microsoft Excel. Oke, Anda bisa mendouble klik icon tersebut untuk menjalankan Microsoft Excel-nya. Oke. Selain kedua cara tadi, kita juga bisa menjalankan Microsoft Excel dengan cara langsung membuka file-file yang telah dihasilkan oleh program aplikasi Microsoft Excel, yaitu setelah kita menyimpannya. Oke, misalkan kita ingin membuka file-file Excel yang terdapat di folder latihan yang telah saya sediakan. Oke, caranya sebaiknya jalankan dulu Windows Explorer dengan mengklik kanan, My Computer, kemudian pilih Explore. Oke. Kemudian klik Local Disk C. Di sini klik lagi folder latihan dan klik subfolder Microsoft Excel. Misalkan saya ingin membuka file fungsi-fungsi Excel. Saya double klik file tersebut. Nah, sekarang Microsoft Excel dijalankan sambil membuka file fungsi-fungsi Excel. Jika saya sudah terlanjur membuka file fungsi-fungsi Excel dan ingin membuat dokumen baru, maka Anda tidak perlu mengklik lagi kemudian di sini jalankan Excel sendiri. Cukup dengan mengklik icon New. Oke, sini. Ya, untuk perpindahannya Anda bisa klik di sini. Oke. Jadi sebenarnya ketika ini misalkan saya membuka, terdapat 3 file yang aktif. Nah, perpindahannya tinggal mengklik di bagian taskbar seperti ini. Oke. File yang baru biasanya bertuliskan book 1, book 2, book 3 dan seterusnya. Oke. Sama seperti pada program aplikasi yang lain, pada Microsoft Excel juga terdapat di sini ada title bar yang menunjukkan nama aplikasi dan nama file yang aktifnya. Kemudian di bawah title bar terdapat menu bar. Oke. Ya, berisi perintah-perintah yang terdapat pada Microsoft Excel. Jadi semua perintah yang terdapat pada Microsoft Excel ini terdapat di menu bar. Untuk mengaktifkannya kita tinggal mengklik salah satu menu. Nah, oke. Klik panah ini untuk mengaktifkan seluruhnya. Sebenarnya tidak perlu diklik panah tersebut, cukup diarahkan. Oke, klik di tempat yang kosong untuk menghilangkan menu. Kemudian di bawah menu bar terdapat toolbar. Toolbar ini adalah kumpulan icon-icon kecil yang mewakili sebuah perintah. Oke. Toolbar pada Excel terdiri dari beberapa kelompok. Oke, ada toolbar standar, formatting, kemudian toolbar yang lain. Untuk mengetahui toolbar apa saja yang terdapat pada Excel, klik menu View, kemudian Toolbar. Nah, di sini
adalah toolbar-toolbar yang terdapat pada Microsoft Excel. Toolbar yang di checklist ini adalah toolbar yang sedang aktif. Oke. Nah, kelihatannya di sini 2 yang aktif, tapi sepertinya hanya 1. Hal ini terjadi karena toolbar standar dan formatting saling tumpuk. Supaya tidak saling tumpuk, maka Anda bisa melakukan klik kanan di bagian toolbar tersebut, kemudian pilih Customize. Nah, pilih di sini bagian option, pilih checklist di pilihan Show Standard and Formatting Toolbar on to Row. Klik Close. Oke, sekarang antara toolbar standar dan formatting tidak saling tumpuk. Pada Microsoft Excel juga terdapat scroll bar vertikal untuk menampakkan jendela pengeditan yang tidak terlihat, dan di sini ada juga scroll bar horizontal. Oke, Anda bisa menggeser bandulnya ini atau mengklik panah kecil ini. Oke, kemudian di bagian paling bawah terdapat komponen status bar. Untuk menampakkan dan menyembunyikan status bar ini, klik view, pilih status bar. Di sini akan hilang, klik sekali lagi, maka akan dinampakkan. Oke, contoh penggunaan status bar di sini tertulis 6. Ini berarti numlock yang terdapat pada keyboard number, ya, ini dinyalakan. Apabila numlocknya saya matikan, maka di sini juga akan hilang. Oke, saya nyalakan lagi. Oke, akan keluar numlock. Kemudian komponen yang lain yang tak kalah penting yaitu di sini ada touchpad. Ya, touchpad ini terdapat beberapa fasilitas yang nanti akan membantu. Nah, untuk menutup touchpad Anda klik tombol close. Oke. Dan satu komponen di Microsoft Excel yang sangat penting yaitu ada formula bar. Nih, di sini tempat kita mengedit isi dari sebuah sel dan tempat kita mengetikkan formula atau rumus. Untuk menampakkan dan menyembunyikan formula bar, Anda bisa mengklik view, kemudian di sini ada formula bar. Di sini akan hilang, lakukan lagi, akan nampak. Oke, itulah tadi beberapa cara untuk menjalankan Microsoft Excel. Juga mengenal komponen-komponen yang terdapat pada program aplikasi Microsoft Excel. Oke, sekarang kita jalankan kembali Microsoft Excel melalui tombol Start, Program, kemudian sini. Oke, kita tutup dulu touchpad-nya. Nah, lembar kerja Microsoft Excel berbeda dengan lembar kerja Microsoft Word. Pada Excel terdiri dari kolom-kolom dan baris. Oke, ini adalah kolom, ya, ditandai dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Juga baris, ya, ditandai dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pertemuan antara kolom dan baris dikenal dengan istilah sel. Alamat sebuah sel terdiri atas nama kolom dan nomor baris. Contohnya, di sini saya klik, oke. Di sini terpilih di name box-nya B2, yaitu pertemuan antara kolom B dan baris kedua. Oke, untuk memindah penyeleksian sel ini, Anda bisa mengklik pada sel yang diinginkan, atau Anda juga bisa memilih dengan menekan panah yang ada di keyboard, ya, panah atas untuk ke atas, panah kanan untuk ke kanan, oke, ke bawah dan ke kiri. Oke. Kemudian untuk menginput data pada sebuah sel, maka kita harus memilih selnya. Misalkan saya ingin menginput data pada sel
A2, maka saya klik dulu sel A2-nya, kemudian Anda input datanya dari keyboard ya, dengan menekan keyboard. Misalkan saya tulis karakter sembarang seperti ini. Oke. Untuk mengakhirinya Anda tekan tombol enter. Oke, kemudian misalkan saya ingin menginput data lagi di sel B2, maka saya klik B2. Oke. Seperti yang terlihat di name box seperti ini. Kemudian saya tulis karakter sembarang. Oke, akhiri tombol enter. Nah, di sini oke. Data yang ada di B2 menimpa sebagian data yang ada di A2. Oke, untuk kali ini Anda biarkan saja seperti ini karena pada sesi selanjutnya kita akan belajar cara mengatur baris dan kolom. Yang jelas, data yang ada di A2 ini tidak akan hilang, ini hanya tertimpa saja. Oke. Apabila kita ingin melakukan pengeditan data yang sudah kita input pada sebuah sel, maka Anda jangan langsung mengklik selnya kemudian melakukan penginputan, karena jika hal ini dilakukan itu sama dengan menimpanya. Oke, seperti yang saya lakukan. Oleh karena itu saya tekan tombol escape untuk membatalkan. Jadi bukan dengan menekan tombol enter, karena kalau tombol enter tadi akan langsung menimpa data yang sudah ada. Nah, untuk melakukan pengeditan Anda tentu mengklik dulu pada selnya. Setelah itu Anda klik di bagian formula bar. Nah, dengan hal ini kita bisa mengurangi atau menambahi data yang ada. Oke, jadi lakukan modifikasi. Setelah selesai Anda tekan tombol enter. Oke. Begitupun apa yang saya lakukan pada A2. Oke, saya hapus misalkan seperti ini. Oke. Oke, misalkan untuk selanjutnya saya enter lagi, saya isi data sembarang seperti ini. Ini hanya untuk contoh saja. Nah, di sini terdapat beberapa sel yang telah di-input data. Apabila saya ingin memblok keseluruhan isi sel tersebut, maka saya lakukan drag and drop. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Untuk menghilangkan pemblokan, klik di tempat yang kosong. Oke. Apabila di sini telah saya blok, maka daerah yang terblok ini dikenal dengan istilah range. Jadi, alamat sebuah range biasanya dimulai dari sel di pojok kiri atas hingga sel di pojok kanan bawah. Oke, jadi ini adalah A2, oke, titik 2 C5. Oke, jadi apabila Anda nanti mendengar istilah range pada Microsoft Excel, itu adalah kumpulan dari sel-sel. Jadi, jika selanjutnya Anda mendengar istilah range, itu berarti kumpulan dari beberapa sel. Sebenarnya, sebuah range ini tidak hanya seperti yang terblok ini. Apabila saya memblok seperti ini juga satu range, yaitu dari sini D2 hingga D11. Ini juga satu range, E3 hingga G3. Oke. Nah, apabila setelah melakukan penyalinan muncul touchpad clipboard seperti ini, maka Anda bisa menggunakannya, atau biasanya saya tidak perlu menggunakannya sehingga saya klik tombol close. Oke. Misalkan saya lakukan pemblokan, copy. Nah, di sini oke, jika hanya ingin disalin sekali saja, maka cukup dengan menekan tombol enter. Oke. Bisa juga kita melakukan pemindahan. Oke, sini copy. Nah. Oke.
Selain dengan perintah cut, kita juga bisa memindah isi data satu atau beberapa sel dengan membloknya dulu seperti ini. Kemudian ketika pointer mouse berubah menjadi anak panah 4 arah seperti ini, oke, jadi letakkan di pinggir daerah yang terblok, kemudian lakukan drag and drop, oke, seperti ini. Oke, ini juga. Oke, jadilah itu cara menginput dan mengedit data pada Microsoft Excel. Oke, kali ini saya blok semua data yang telah saya input tadi, kemudian tekan tombol delete untuk menghapusnya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penginputan data seperti ini. Oke. Oke, alhamdulillah kita telah belajar bagaimana cara menginput dan mengedit data pada Microsoft Excel. Oke, untuk kali ini pelajaran selesai dan file yang sedang saya gunakan ini akan saya pakai lagi di sesi selanjutnya.